Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube kami. Jangan lupa di like dan subscribe. Sebelum memulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita hancurkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan kami dari Kampus IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Fakultas Tarbiyah, jurusan PAI. Yang saya hormati dosen pengampu selaku mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar, Ibu Nurul Fakih Isroi, MPD. Perkenalkan, saya Selviana Septia NIM 19171 dan rekan saya. Oke, terima kasih untuk rekan saya, Selviana Septia. Baiklah, perkenalkan teman-teman, saya Seska Septiana, NIM 1911168. Nah, teman-teman, di sini kami berdua akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan media dan sumber belajar, yang mana materi ini merupakan materi tentang mata kuliah dari perkembangan media dan sumber belajar. Baiklah teman-teman, marilah kita bersama-sama mengikuti channel ini untuk memahami sejarah dari media dan sumber belajar dan perkembangan media dan sumber belajar dalam dunia pendidikan ini. Oke teman-teman, kami telah memaparkan slide PowerPoint yang mana akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan media dan sumber belajar. Jadi, saya Seska Oktaviana akan membahas mengenai sejarah media dan sumber belajar. Oke, untuk slide pertama mengenai sejarah media dan sumber belajar. Jadi, ada seorang tokoh bernama Johann Amos Comenius tercatat sebagai orang yang pertama dalam menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah pada tahun 1657. Yang mana buku ini berjudul Orbis Sensualium Pictus, yang dalam bahasa Indonesianya diartikan yaitu dunia tergambar. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Nah, media ini pun mulai digunakan pada tahun 1920-an. Digunakan untuk istilah media massa. Lalu untuk slide kedua, akan membahas mengenai media dan sumber belajar. Nah, mengenai media ini, media asal kata dari bahasa Latin, yaitu medius, bentuk jamaknya medium. Diartikan sebagai perantara. Media ialah alat atau sarana penyalur atau sebagai perantara informasi dari pengirim ke penerima yang terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, jadi media ini sebagai alat bantu dalam sarana komunikasi dari pengirim ke penerima pada proses pembelajaran, agar dalam proses pembelajaran tersebut dalam tujuannya dapat tercapai dan peserta didik pun dapat terbantu dari adanya media ini. Nah, yang kedua mengenai sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memberi manfaat dalam membantu proses belajar bagi peserta didik yang sengaja dirancang maupun yang tersedia di lingkungan. Nah, jadi sumber belajar ini segala atau semua alat, benda, ataupun bahan, ataupun yang lainnya yang bisa dapat digunakan untuk proses pembelajaran yang dapat memberi manfaat kepada peserta didik. Nah, pada yang di samping bahwa media pembelajaran ini
adalah misalnya media tradisional seperti papan tulis, buku, teks, handout, modul, lembar peraga LKS, objek-objek nyata, slide OHP, pita video, atau film. Nah, misalnya dari media tradisional yaitu papan tulis, sebagaimana pada gambar tersebut bahwa kita banyak menjumpai papan tulis ini sebagai media yang banyak digunakan pada proses pembelajaran, karena media ini sangat mudah untuk digunakan dan bisa untuk semua jenjang, termasuk pada jenjang TK dan SD. Nah, papan tulis ini pun sudah lama digunakan sebagai media. Lalu yaitu buku yang keduanya. Dan LKS. Nah, buku ini pun juga termasuk sumber belajar. Nah, mengenai sumber belajar ini pun meliputi pesan, manusia, bahan, alat, metode, dan lingkungan. Nah, mengenai manusia telah tergambar pada slide PowerPoint ini bahwa pada gambar tersebut manusia dalam sumber belajar ini ialah pendidik. Nah, jadi pendidik ini pun atau pengajar ini pun merupakan sumber belajar. Lalu mengenai lingkungan, misalnya di sekitar rumah kita terdapat sebuah museum. Nah, sebuah museum ini pun juga termasuk sumber belajar yang dapat kita manfaat dan digunakan untuk membantu proses belajar. Misalnya mengenai sejarah. Nah, lalu misalnya di lingkungan sekolah adanya perpustakaan. Nah, perpustakaan ini pun merupakan sumber belajar yang mana di dalamnya terdapat berbagai jenis buku. Nah, juga merupakan sumber utama setelah pendidik, sumber belajar perpustakaan ini. Lalu untuk slide yang ketiga mengenai sejarah media dan sumber belajar. Nah, jadi pada awal sejarah pendidikan, guru ini atau pendidik ini sebagai sumber utama untuk memperoleh pelajaran. Namun dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar kemudian berkembang dengan adanya buku. Nah, jadi dalam hal ini guru sebagai sumber belajar dan buku, dan setelahnya berkembang buku pun juga sebagai sumber belajar. Nah, mengenai buku, seorang tokoh bernama Johann Amos Comenius, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi bahwa ia merupakan orang yang pertama menulis buku bergambar. Nah, dalam penulisan buku ini dilandasi oleh suatu konsep dasar bahwa tidak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan, atau misalnya mengenai penginderaan ini yaitu penglihatan dan pendengaran. Nah, dari konsep ini pun para pendidik mulai menyadari perlunya media belajar sebagai alat bantu yang dapat melalui penginderaan seperti mendengar dan melihat, yang mana dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi anak didik melalui semua indera tadi, terutama yang harus yaitu indera penglihatan dan pendengaran. Lalu, awalnya media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar, seperti alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap. Namun hal ini pun kurang memperhatikan aspek desain. Nah, seperti aspek desain, pengembangan pembelajaran, produksi, dan evaluasinya kurang memperhatikan. Nah, jadi dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio, sehingga kita kenal dengan namanya audio visual atau audio visual aids AVA. Nah, pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audio visual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar.
Kemudian tahun 1960 sampai 1965, orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Dan tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem atau dinamakan dengan system approach mulai menampakkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Nah, sekitar pertengahan abad ke-20, usaha dalam pemanfaatan visual sejalan dengan perkembangan ilmu iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Nah, lahirlah alat bantu berupa audiovisual, khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, seperti adanya komputer dan internet. Nah, banyak digunakan pada saat ini. Audiovisual yang berupa komputer dan internet ini atau laptop. Nah, mengenai pendekatan sistem ini atau system approach adalah mendorong digunakannya media sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Baiklah, itu saja pembahasan dari yang saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya untuk menjelaskan pembahasan selanjutnya. Selviana Septia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi terkait perkembangan media dan sumber belajar. Perkembangan teknologi membuat media pembelajaran dan sumber belajar terjadinya suatu perubahan dan perkembangan dari masa ke masa, sehingga menjadikannya teknologi sebagai media dan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Misalnya, pada masa dulu sebelum mengenal teknologi yang canggih seperti handphone, laptop, televisi sebagai media dan sumber belajar, namun seiring perkembangan teknologi seperti laptop sebagai sumber belajar. Dari teknologi ini terdapat media pembelajaran baru yang berbasis ICT yang berupa komputer, CD, DVD, video interaktif, internet, sistem multimedia, dan konferensi video. Dalam fungsi media dan sumber belajar, fungsi media terdiri menjadi 4. Yang pertama, fungsi atensi. Yang kedua, fungsi afektif. Yang ketiga, fungsi kognitif. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Fungsi sumber belajar terdiri menjadi 5. Sumber belajar motivasi, sumber belajar untuk pembelajaran, sumber belajar untuk penelitian, sumber belajar dalam memecahkan masalah, dan yang terakhir, sumber belajar untuk presentasi. Manfaat media dan sumber belajar. Manfaat media, di mana media pembelajaran menjadi lebih menarik dan dapat menumbuhkan motivasi dalam belajar. Dalam metode pembelajaran juga bervariasi, tidak hanya berkomunikasi verbal melalui kata-kata secara lisan oleh pengajar, sehingga tidak menjadi bosan dalam hal belajar. Kemudian media mampu memberikan rangsangan kepada otak, sehingga berfungsi secara optimal dan mampu membangkitkan motivasi dalam minat dan bakat dalam hal belajar. Manfaat sumber belajar, di mana mampu memberikan pengalaman belajar secara langsung terhadap peserta didik, mampu menambah dan memperluas pengetahuan sajian yang ada di dalam kelas seperti buku, foto, film, dan sebagainya. Kemudian bisa memacu daya penalaran sehingga peserta didik mampu berpikir, bersikap, menganalisis, dan berkembang secara lebih lanjut, serta mampu memberikan informasi yang akurat dan bisa direncanakan pemanfaatannya secara tepat.
dalam format media, di mana format media ini terdiri menjadi 4. Yang pertama, media papan tulis. Yang kedua, multimedia komputer seperti laptop. Kemudian slide PowerPoint, dan terakhir video. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa menambahkan wawasan baru dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mengenai sejarah media dan sumber belajar, yang mana media ini yaitu asal kata dari bahasa Latin yaitu medius dan bentuk jamaknya medium yang artinya perantara. Nah, sedangkan sumber belajar ini yaitu yang mana segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, media ini yaitu alat bantu yang dipakai, misalnya visual. Nah, visual ini yaitu berupa penglihatan, indera penglihatan. Nah, jadi semakin berkembangnya suatu zaman, maka ilmu pengetahuan pun semakin berkembang, seperti ilmu pengetahuan teknologi yaitu iptek. Nah, jadi dalam ilmu pengetahuan teknologi ini pun berkembangnya suatu teknologi yaitu berupa audio visual. Nah, maka itulah banyak audio visual ini digunakan dalam proses pembelajaran seperti alat bantu yaitu media. Nah, dan begitu pun sumber belajar. Nah, sumber belajar pun dari teknologi, ilmu pengetahuan teknologi ini pun dapat menjadikan digunakan oleh peserta didik dalam sumber belajar, ya, seperti misalnya laptop, komputer, karena ini merupakan hubungan dari adanya teknologi yaitu berupa internet. Hanya itulah yang dapat saya jelaskan mengenai sejarah media dan sumber belajar. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya untuk penjelasan selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi terkait perkembangan media dan sumber belajar, di mana perkembangan teknologi membuat media pembelajaran dan sumber belajar terjadinya perubahan dan perkembangan dari masa ke masa, sehingga menjadikannya teknologi sebagai media dan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Misalnya pada masa dulu belum mengenal teknologi yang canggih seperti handphone, laptop, televisi sebagai media dan sumber belajar, namun seiring perkembangan teknologi, laptop menjadi sumber bagian belajar. Sehingga dari teknologi ini terdapat media pembelajaran baru yang berbasis ICT yang berupa komputer, CD, DVD, video interaktif, internet, sistem multimedia, dan konferensi video. Dalam perkembangan teknologi pembelajaran yang dulunya hanya menggunakan media papan tulis, buku, dan sebagainya, namun pada saat ini sudah banyak sekali teknologi pembelajaran baru yang ada di Indonesia seperti laptop, televisi, proyektor, dan sebagainya. Dalam teknologi bisa menguntungkan terhadap setiap orang, yang mana sifatnya bisa membantu dan mempermudah seseorang dalam pencarian ilmu ataupun informasi. Misalnya, pada zaman dahulu belum mengenal teknologi secanggih seperti saat ini, yang berjenis seperti handphone, laptop, televisi, dan sebagainya. Namun pada saat zaman sekarang sudah tak asing lagi di mata kita semua, sehingga bisa membantu kita dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing teknologi yang digunakan. Dalam hal ini, contohnya pada zaman sekarang,
terdapat sumber belajar jarak jauh, sehingga tugas guru hanya memberikan tugas terhadap peserta didik melewati email, WhatsApp, Google Classroom, dan sebagainya. Dan sebaliknya, tugas siswa hanya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tanpa harus bertemu secara langsung. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Baiklah teman-teman, sebelum kami undur diri mengenai sejarah dan pengembangan media dan sumber belajar yang telah kami paparkan serta yang telah kami bahaskan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan baru dalam memahami tentang mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Terima kasih kepada teman-teman telah meluangkan waktunya untuk melihat dan memahami materi kami yang mengenai sejarah dan pengembangan media dan sumber belajar. Saya Siska Oktaviana dan saya wakilkan untuk rekan saya Septiana Septia. Sebelumnya, jika ada salah kata ucapan dalam pembahasan kami, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.